mau ya terjun ke rel hukum atau ranah hukum untuk untuk memperjelas persoalan ini agar betul-betul membantu pihak kepolisian dalam proses dugaan pidananya. Mereka sudah melayangkan surat permohonan perlindungan hukum terhadap teman-teman UMKM ini atas nama rakyat Indonesia kepada Wakil Presiden. Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Koordinator member UMKM Andi Muhammad Rivaldi melalui kuasa hukumnya, Anom, meminta Direktur Perusahaan Mimiles Kamal Taracan Mircandani alias Sanjay untuk mengambil tindakan tegas terhadap Elsa Syarif dan Farhad Abbas yang sampai dengan saat ini tidak mempunyai itikat baik terkait dana senilai 55 miliar yang tidak ada tanda-tanda akan dikembalikan. Desakan agar Sanjay turun gunung dan mengambil langkah hukum tidak lain agar proses hukum dapat berjalan. Lantaran pihak UMKM yang diwakili Andi dan kuasa hukumnya telah melaporkan Elsa Syarif dan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya belum lama ini. Tidak hanya melaporkan Farhad Abbas dan Elsa Syarif ke Polda, pihak Andi juga akan menyurati Presiden Prabowo dan lembaga pemerintahan lainnya agar dapat menengahi polemik yang terjadi saat ini. Berbagai cara dan upaya dilakukan pihak UMKM untuk mendapatkan dana investasi yang diduga dikantongi oleh Elsa Syarif dan Farhad Abbas. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Andi Rivaldi terkait hal tersebut? Ya, sebenarnya laporan itu tidak ada sih laporan terkait juga laporan sesuai dengan nomor laporan yang lain, tapi laporan itu kan kami harap tetap berjalan dengan baik dan kami juga percaya bahwa aparat kepolisian juga tentunya Polda Metro Jaya juga berjalan dengan profesional dan mereka juga mengharap tetapi ini persoalan on the track ya, ini jalan terus menerus. Namun memang kendala kemarin sampai hari ini kan Mr. Sanjay ini kan harusnya juga sudah mulai harus terbuka lah, harus dia juga mampu atau mau masuk pada ranah hukum, karena kalau memang mendalilkan tadi ada uang yang dititipkan pada sekelompok orang, dia juga harus mampu atau harus berani juga datang ke ruang hukum untuk memberikan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang dia pegang. Sebagaimana beberapa minggu yang lalu Mr. Sanjay kan sudah terbuka dan mengatakan bahwa dia memiliki bukti-bukti terkait dengan uang titipan itu. Makanya saya berharap kepada Mr. Sanjay dalam hal ini harus konsisten dan dia juga harus mau ya terjun ke rel hukum atau ranah hukum untuk memperjelas persoalan ini agar betul-betul membantu pihak kepolisian dalam proses dugaan pidananya. Ya, terkait masalah UMKM, kalau Abang selaku kuasa hukum dari teman-teman UMKM tetap fokus pada tadi ya, bagaimana pihak-pihak terkait tadi yang kita rujuk untuk supaya bisa duduk bersama, terus kemudian hal-hal lain juga terkait dengan jalur-jalur hukum yang ditempuh ya mestinya ini semua berjalan dengan baik. Ya tentunya kemarin juga sudah atas nama teman-teman semua sudah datang ke PPATK untuk melakukan pelaporan dan juga permohonan untuk supaya aliran-aliran dana pihak-pihak yang kita maksudkan tadi juga akan supaya segera diperiksa. Nanti hasil pemeriksaan PPATK juga nanti bisa dikaitkan juga kepada
proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya dari laporan tim-tim dari Abang juga, karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, teman-teman UMKM juga kan saya tahu tadi juga dapat report dari Andi Rifaldi dan kawan-kawan juga udah melakukan laporan juga ke Mas Wakil Presiden Republik Indonesia terkait dengan soal ini. Dan saya mau minta juga kepada pemerintah untuk proaktif juga untuk segera hadir untuk menengahi dan menyelesaikan persoalan yang merugikan daripada warga negara. Mereka sudah melayangkan surat itu, surat permohonan perlindungan hukum terhadap teman-teman UMKM ini atas nama rakyat Indonesia kepada Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia, dan tembusannya juga kepada pihak-pihak lembaga-lembaga hukum lainnya, bahkan kementerian-kementerian. Nah, nanti saya akan lihat bahwa apakah respon pemerintah saat ini dan apakah kita dianggap perlu juga sebagai kuasa hukum nanti dari teman-teman UMKM juga akan melakukan langkah-langkah yang sifatnya surat legal ya, surat secara resmi juga kami akan lakukan langkah-langkah itu. Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipannya kepada Farhad Abbas, kepada Sasarip, ke mana, itu aja buktinya. Dibelok-belokan sama Andi gitu. Andi belok-belokan. Andi nakut-nakutin orang Indianya takut, ya daripada lu kejar gue, kejar Elsa. Nah, dia gunakanlah bukti transfer kurang lebih 30 miliar itu. Ya itu bukan uang titipan member, bukan. Kalau member nitipkan ke satu badan mengasih ke dia, ini adalah ya dengan cara-cara kan dia mengaku mantan wartawan. Nah, dia cara-cara keberanian. Nah, makanya kita uji di sini Andi datang. Sementara itu, Vidi Galenso disebut-sebut akan mengadakan pertemuan dengan Andi terkait kisruh dana investasi senilai 55 miliar yang belum dikembalikan. Menanggapi tuntutan member UMKM, Vidi memilih memenuhi keinginan member UMKM untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang dapat diterima kedua belah pihak. Sikap Vidi jelas bertolak belakang dengan Farhad Abbas yang memilih diam dan enggan menanggapi tuntutan member UMKM. Bahkan keberadaan Elsa Sharif seperti ditelan bumi, sekalipun tidak muncul ke tengah publik menanggapi polemik yang terjadi saat ini. PD, kami melihat juga ada itikat baiknya sehingga kami ketemu dulu ya untuk memperjelas apakah PPATK ini diinkludkan dengan Pak Vidi juga atau cukup Elsa CS Farhad Abbas saja gitu. Dan ternyata ya setelah kami sempat ketemu hampir 2 jam kali ya bersama beliau, ya ternyata beliau mengatakan bahwa nanti kita diskusikan, mudah-mudahan ada klarifikasi dan mufakat nantinya. Dan tadi juga ada komunikasi langsung dengan owner, dalam hal ini Pak Sanjay, via telepon. Jadi udah jelas semua, ibu-ibu tadi juga menyaksikan bahwa ada itikat baik kelihatannya yang mana akan dilaksanakan pertemuan ya dalam 1 minggu ke depan. Namun sekali lagi untuk Elsa dan Farhad Abbas, kami tetap melaporkan di PPATK. Pak Vidi memang berharap juga Bu Elsa dan Farhad ini bisa ketemu bersama-sama kalau dilihat secara langsung. Ya, karena beliau mengakui bahwa selain daripada adik kandungnya Ibu Elsa, Pak Vidi ini juga mengakui bahwa kerja di kantor, berkantor sesama di kantornya Bu Elsa juga. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk terpisahkan ini dana 55M dana titipan. Cuman sampai hari ini pun Pak Vidi juga mengatakan bahwa belum ada tanggapan dari Bu Elsa untuk dipertemukan. Ya, sehingga kami tetap ya menyimpulkan untuk melaporkan ke PPATK tentang ya aliran dana tersebut. Vidi ini yang merasa berbeda kontrak kerjanya dibanding dengan kontrak kerja Bu Elsa juga waktu menangani kasus Mimels UMKM ini.
ya mau tidak mau dari penjabarannya pasti ada selisihnya. Ya inilah dimaksud mufakat untuk sesuai dengan Pak Sanja mengatakan juga di media bahwa ingin membagikan ya dana ini kepada para UMKM yang memang sangat membutuhkan. Nah ini yang dimaksud mufakatnya ini. Tapi susah kalau Bu Elsa Sharif sendiri kami sudah kirim surat juga untuk bisa ditemui, bisa ketemu. Tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Begitu juga dengan Farhad Abbas. Mereka dari dulu saling lempar. Ketemu Elsa bilangnya dananya di Farhad. Ketemu Farhad bilangnya kami harus komunikasi sama Bu Elsa dulu. Jadi kan nggak sinkron gitu loh, nggak ada penyelesaian. Tapi ada yang terbaik karena Bapak Pidi ya di sini kami bisa menganggap bahwa beliau ini masih ada itikat baik. Makanya laporan untuk ke PPATK kami ubah jumlahnya yang tadinya 55 miliar nanti sisa 36 miliar sesuai dengan pembicaraan di dalam tadi. Kita ini negara yang ruang musyawarah mufakatnya itu lebih tinggi daripada konteks hukum ya. Makanya saya juga heran kenapa Bu Elsa Sharif hari ini tidak muncul di publik dan tidak menunjukkan itikat baik untuk bisa bertemu dengan kita ya. Dan Bung FA juga ya harusnya ayolah kita duduk bersama ya kita bicarakan untuk mencarikan win-win solution ya seperti itu. Kami sempat mempertanyakan juga sebenarnya Bu Elsa ini apa sih susahnya ya menemui kami. Kami ini orang kecil kok. Cuman meskipun kecil begini ditakut-takuti, dijapri, mau dilaporkan di LP, diancam-ancam juga kami justru lebih semakin berani lagi karena kami ini dasarnya memperjuangkan hak kami. Ya kami nggak butuh untuk ditakut-takuti gitu. Bayangkan ibu-ibu aja nggak ada takutnya ya. Jadi saya tekankan untuk Bang Farhad, tolong ya Bang Farhad jangan WA ibu-ibu menakut-nakuti, mengancam-ancam, memperlihatkan LP, jangan. Sekali lagi semakin Anda mengancam maka semakin bergerak semua. Ini belum seberapa nih yang hadir nih ya. Masih kami batasi, masih banyak dari luar kota juga yang siap hadir kalau memang Anda seperti itu gitu. Makanya kami berusaha untuk meredam kembali dengan jalur yang sesuai ya atas petunjuk-petunjuk ya baik dari tim hukum kami maupun orang-orang yang punya perhatian terhadap kami. Ya inilah yang kami lakukan sesuai dengan arahan-arahan yang benar, sesuai dengan bagaimana kami bisa terus memperjuangkan, terus ikhtiar dalam hal ini. Kalau memang Bu Elsa Sharif bersama CS-nya Bang Farhad Abbas dan lainnya yang terlibat nggak ada itikat baik untuk klarifikasi ya, untuk mufakat juga, maka ya kami meminta di pihak pemerintahan dalam hal ini supaya benar-benar bisa membuka secara transparan nantinya, ya sesuai dengan arahan dari tim hukum kami juga ya benar-benar bisa terus diperjuangkan lah. Di sisi lain, Direktur Perusahaan Mimiles Kamal Taracan Mirchandani alias Sanjay memberikan sejumlah bukti berupa dokumen surat perjanjian yang pernah dibuatnya bersama Elsa Sharif yang pada saat itu menjadi kuasa hukumnya. Sanjay juga menunjukkan bukti transfer kepada Elsa Sharif yang dilakukannya beberapa kali. Namun yang membuat banyak pihak terkejut, yakni saat pengusaha asal India itu juga lebih memilih upaya diplomasi ketimbang jalur hukum. Sanjay hanya berharap Farhad Abbas dan Elsa Sharif mengembalikan dana investasi UMKM kepada para member. Sanjay juga menunjukkan bukti transfer kepada Elsa Sharif yang dilakukannya beberapa kali. Namun yang membuat banyak pihak terkejut, yakni saat pengusaha asal India itu juga lebih memilih upaya diplomasi ketimbang jalur hukum. Sanjay hanya berharap Farhad Abbas dan Elsa Sharif mengembalikan dana investasi UMKM kepada para member. Saya ada bukti transfer sama bukti setoran
total 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif. 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif untuk dititipkan untuk berjalan operasional. Saya punya kasus 55 miliar uang pribadi yang saya titipkan kepada Ibu Elsa Sharif dan waktu itu Pak Widi. Pun juga Pak Farhad Abbas ikut campur dalam kasus ini. Ini ada buktinya, bukti transfer, bukti setor, asli semua ada komplit. Nah, dari situ berjalannya waktu di mana Ibu Elsa Sharif sama Pak Widi sama Pak Farhad kita cabut dalam tahap penyidik sebelum pindah ke jaksa atau P21 kita sudah cabut, saya dan rekan-rekan cabut, bikin surat cabutan. Keluarlah hitungannya Ibu Elsa punya, ini kop surat dari Ibu Elsa, tulisannya semua Ibu Elsa, di mana ada perinciannya nih dari perusahaannya Ibu Elsa Sharif, di mana perinciannya total dari 55 miliar yang saya titipkan adalah hitungan hanya di dalam tahap penyidikan itu total 16 miliar. Sekali lagi, penyidikan yang dimana pihak ibu waktu itu hanya ketemu 3 kali atau 4 kali sama saya, biaya total 16 miliar. Sisanya artinya dari 55 miliar minus 16 miliar, sisanya 39 miliar yang harus dikembalikan sesuai dengan hitungannya dari perusahaannya Ibu Elsa Sharif. 39 miliar yang harus kembalikan kepada saya karena sekali lagi kita cabut itu pas di tahap penyidik. Nanti kamu malu. Uang saya diparat, mana bukti uangmu diparat Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil, terus kalau nggak dapat mobil kembali 10 juta, terus dapat 10 juta, itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya, itu Ponzi, multi level marketing ya. Mana dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi, dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka. Berapa PT dibagi, itu pun beberapa tingkatan penyidikan, cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali, tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung. Saya minta tolong Ibu Elsa Sharif, saya minta tolong kepada Pak Widi, saya minta tolong kepada Pak Farhad. Dana tersebut itu adalah dana pribadi saya yang saya titipkan ke Anda. Saya minta tolong kembalikan itu untuk bantu kepada member-member saya dan yang lain. Untuk bantu mereka. Mereka tuh sangat kasihan. Di 2020 terakhirnya kita udah dapat putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan ini menyatakan putusan bebas. Jadi udah diputuskan bebas, tidak bersalah. Karena Mimals ini beli slot iklan. Dan saksi-saksi juga dipanggil waktu itu, memang semuanya menyatakan beli slot iklan, bukan investasi bodong. Ini seluruhnya total itu kurang lebih sampai 40 hakim yang menyatakan ini beli slot iklan, bukan investasi bodong. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth
Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.